Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola pada umumnya dan khususnya sepak bola Indonesia. Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin membahas pertandingan leg kedua dari Grand Final Piala Menpora tahun 2021 antara Persib Bandung versus Persija Jakarta. Kita semua tahu bahwa Persija Jakarta telah memenangi leg pertama dengan skor 2-0. Tetapi itu bukan berarti mereka akan menjadi juara dari Piala Menpora ini. Karena masih ada 90 menit lagi yang perlu mereka mainkan lawan Persib Bandung yang juga saya kira masih punya peluang untuk menjadi juara. Jika Persib bisa mencetak lebih banyak gol dari Persija Jakarta dibandingkan Persija Jakarta di leg pertama dan tidak kemasukan gol. Artinya jika ingin langsung menjadi juara tanpa kontes adu penalti, maka Persib harus menang dengan skor 3-0 atau 4-1. Tapi jika 2-1, ya berarti Persija Jakarta lah yang akan memenangi Piala Menpora tahun 2021 ini. Jadi pertandingan terakhir ini saya kira akan tetap ketat, pasti keras, dan dijamin seru. Nah ya, karena para pemain kedua tim ini terlihat sepanjang turnamen pramusim ini bermain ngotot dan ekstra serius di setiap pertandingannya. Dan terlihat bagaimana para pemain coba juga untuk mengikuti instruksi dari pelatih mereka masing-masing. Jadi terlihat nih para pemain juga coba untuk bermain dengan taktik yang memang diterapkan oleh para pelatih. So memang kita melihat bahwa jika game plan-nya adalah untuk bermain keras menghalangi para pemain dari tim lawan untuk menguasai lini tengah, maka kita juga bisa melihat begitu banyak pelanggaran yang terjadi. Jika game plan-nya adalah untuk menyerang dan menekan para pemain dari tim lawan di zona pertahanan mereka, maka kita bisa perhatikan bahwa para pemain melakukan serangan secara cepat. Dan memang kita tahu bahwa kedua tim ini dilatih oleh masing-masing pelatih yang punya wawasan yang baik tentang taktik permainan. Dan itu juga sudah dibuktikan oleh kedua pelatih ini sepanjang turnamen ini. Coach Sudirman kita tahu di leg pertama melakukan sebuah kejutan besar, ya kan, tidak memainkan Simic dari awal. Dan ternyata itu terbukti adalah keputusan yang benar. Dan saya kira Coach Sudirman tidak melakukan semacam perjudian. Artinya dia sudah tahu apa yang dia perlu lakukan. Dan saya pernah menegaskan di salah satu konten channel YouTube Bola Bung Binder tentang Persija bahwa jika kalian menyerukan ya atau menulis Sudirman out di sosial media ya dengan tagar Sudirman out, saya kira kalian keliru. Karena Coach Sudirman itu kalah hanya di match pertama lawan PSM Makassar dan itu wajar. Tapi kemudian kan perlahan-lahan mulai ada kemajuan dari tim ini dan mereka bisa keluar dari grup yang keras. Ada Bayangkara, ada juga PSM Makassar. Borneo FC juga ya, bukan tim yang mudah dikalahkan, tapi Persija juga bisa menang telak lawan Borneo FC kan. Jadi memang perjuangan Persija ini luar biasa. Setelah kalah tapi mereka mampu bangkit dan mereka belum terkalahkan. Dan lumayan banyak clean sheet yang mereka catatkan. Di semifinal mereka tidak kemasukan gol. Di final leg pertama mereka tidak kemasukan gol. Lawan Borneo FC mereka tidak kemasukan gol. Jadi memang kekuatan Persija berada di lini pertahanan mereka dan juga di lini tengah mereka yang punya pemain-pemain yang bisa merebut bola dari kaki para pemain tim lawan. Bagaimana dengan Persib Bandung? Persib Bandung adalah tim yang mengandalkan sepak bola menyerang. Tim yang mengandalkan sepak bola menyerang tentu punya resikonya tersendiri, yakni sering tereksposnya lini pertahanan. Karena sepak bola menyerang itu berarti melibatkan sebanyak mungkin pemain dalam urusan melakukan serangan. Dan memang cara bertahan yang baik adalah dengan melakukan serangan, menyibukkan para pemain dari tim lawan di zona pertahanan mereka dan juga di lini tengah mereka. Tapi perlu juga para pemain yang sudah merancang serangan kembali ke posisi mereka masing-masing. Ini yang saya kira sering kesulitan bagi para pemain Persib untuk kembali ke posisi mereka masing-masing, terutama para pemain yang bermain di sektor sayap. Maka itu di leg pertama kita melihat bahwa para pemain Persija bisa mengekspos sektor sebelah kanan atau sektor sebelah kiri pertahanan dari Persib Bandung. Sehingga mereka bisa mencetak 2 gol secara cepat. Tapi juga kita perlu memberikan kredit kepada para pemain Persija yang begitu sigap di menit-menit awal. Padahal tidak mudah juga untuk langsung tancap gas bahkan di detik-detik awal. Tapi mereka bisa melakukan itu. Sebelumnya Persib juga melakukan itu. Lawan Persebaya Surabaya kan, mereka bisa unggul telak secara cepat dengan skor 3-0. Walaupun perlahan-lahan akhirnya mereka mulai kesulitan untuk mengimbangi permainan cepat dari Persebaya dan Persebaya bisa mencetak 2 gol. Ya karena memang kita tahu bahwa para pemain belum berada dalam 100%
match fitness. Jadi perlu juga nih pintar ya untuk menghemat tenaga sepanjang pertandingan. Dan di leg kedua ini, misi dari Persib hanya satu, menang dengan jumlah gol sebanyak mungkin tanpa kemasukan gol. Jadi ya menurut saya 3-0 itu adalah jumlah gol yang banyak jika Persib bisa mencetaknya ke gawang Persija Jakarta yang kita tahu pertahanannya solid. Tapi memang segala kemungkinan masih bisa terjadi bagi Persib Bandung. Betul ada beberapa pemain yang absen dari kedua tim yang telah saya bahas di konten sebelumnya dan menurut saya itu tidak akan terlalu berpengaruh ke performance dari kedua tim ini. Karena kedua tim ini mengandalkan semua pemain di skuad mereka, apalagi Persib Bandung kan, semua pemain telah mereka memberikan menit bermain di turnamen ini. Cuman memang mereka perlu lebih fokus lagi pada saat menerima serangan dari para pemain tim lawan, apalagi dalam situasi set piece. Bagi Persija Jakarta, kesulitan mereka adalah dalam melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Tapi pada saat mereka build up, mereka bisa build up serangan yang rapi. Maka itu kita bisa melihat bahwa di first leg begitu banyak pelanggaran yang terjadi dari para pemain kedua tim. Karena mereka coba untuk mencegah transisi serangan yang cepat. Itu coba mereka untuk cegah. Tapi Persija bisa melakukan itu pada saat mereka mencetak gol kedua. Jadi memang celah di pertahanan tim lawan itu perlu juga untuk diwaspadai oleh masing-masing tim. Agar mereka tidak membuka ruang. Karena kita tahu bahwa di second leg ini satu tim hanya tinggal mempertahankan keunggulannya dan tim lainnya perlu mencetak gol sebanyak mungkin. Ya minimal 3 gol. Tapi saya tidak yakin bahwa Persija Jakarta akan bermain bertahan di second leg ini. Saya kira bahwa Persija Jakarta tetap akan mencoba untuk melakukan serangan, menyibukkan para pemain Persib agar mereka juga tidak leluasa menguasai jalannya pertandingan. Dan bagi Persib Bandung, intinya mereka perlu mencetak gol secepat mungkin. Tapi bukan berarti mereka perlu mencetak gol dalam hitungan detik. Ya kalau bisa mencetak gol dalam hitungan detik, itu sudah merupakan sebuah bonus. Jadi perhitungan saya nih ya, ini hanya perhitungan saya. Jika Persib harus menang, ya berarti mereka kan harus mencetak gol lebih cepat. Ya, tapi kalkulasi saya bahwa jika Persib bisa mencetak gol di 20 menit awal jalannya pertandingan ini, maka mereka punya peluang untuk mencetak lebih banyak gol lagi. Bagi Persija Jakarta, kalkulasi saya, jika Persija bisa menyerap serangan dari Persib yang saya kira akan bermain all out di final match ini, ya, jika mereka bisa menyerap serangan dari para pemain Persib dan mempertahankan skor tanpa kemasukan gol, kalau bisa mencetak gol di babak pertama, artinya jika Persija Jakarta tidak kemasukan gol di babak pertama, maka saya kira mereka punya peluang besar untuk menjadi juara. Jadi memang pertandingan ini akan ketat dan semuanya tergantung dengan situasi dan kondisi masing-masing dari para pemain. Apakah mereka bisa langsung tune in, tancap gas, maka itu akan memberikan keuntungan bagi mereka. Kemudian bagaimana persentase atau peluang bagi kedua tim ini? Kalau menurut saya, persentase atau peluangnya adalah sama seperti di leg pertama, yakni 50-50. Perhitungannya seperti apa bagi kedua tim agar bisa sukses? Seperti yang tadi telah saya jelaskan. Jadi saya kira bahwa pertandingan ini akan kembali berjalan ketat, keras, tapi sudah pasti seru. Ya, teman-teman juga kan bisa perhatikan di leg pertama bagaimana para pemain dari kedua tim ini pantang menyerah. Dan itu sangat positif bagi perkembangan para pemain tersebut. Dan yang penting ini kan bukan menjadi juara, tapi yang penting bagaimana bisa menjaga chemistry di antara para pemain. Dan itu yang terus coba dilakukan oleh para pelatih dari kedua tim ini. Dan memang sebelum Piala Menpora ini digulirkan, saya telah menetapkan kedua tim ini sebagai salah satu calon juara dari Piala Menpora tahun 2021 dan mereka ternyata ketemu di Grand Final match ini. Ada 2 leg, jadi dengan 2 leg ini memberikan peluang yang sama bagi kedua tim untuk mencoba menjadi juara di turnamen pramusim ini yang memang sangat penting dan krusial bagi semua tim yang berpartisipasi karena mereka sudah lama tidak bermain sepak bola profesional di Indonesia. Jadi kita sukseskan final match ini dan kita harapkan bahwa Liga 1 juga akan dimulai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yakni mulai bulan Juli tahun 2021. Silakan bagi teman-teman yang ingin memberikan counter analisa kalian, boleh kalian berikan di kolom komentar di bawah konten ini, tetapi yang positif dan juga yang bijak. No hate, only football, salam sepak bola.